Baik Indonesia meluncurkan BJ30e di Gias 2025. Ada dua varian ditawarkan, yang penggerak all-wheel drive dan front-wheel drive. Harganya sangat menarik, bisa lihat di bagian deskripsi. Nah sekarang kita kenalan dulu dan kita lihat dulu detailnya apa aja, sekaligus mencobanya di jalan. Bicara tampilan luar, desainnya boxy khas SUV off-road, tapi tetap punya sentuhan modern. Grill 5 lubang yang menyatu dengan LED daytime running lights bikin tampangnya tegas dan futuristik. Dimensinya cukup besar, panjangnya 4,7 meter, lebar 1,9 meter, dan tinggi 1,8 meter. Wheelbase-nya 2,8 meter, jadi bikin kabin terasa lega. Ground clearance-nya setinggi 215 mm, jadi cocok buat jalanan Indonesia yang kadang suka berpetualang sendiri. Dari bagian belakang, punya lampu vertikal double D yang bikin tampilannya makin khas. Dan roof rail-nya bisa menahan beban statis hingga 300 kg, siap buat bawa tenda rooftop sekalipun. Masuk ke kabin, nuansa modern langsung terasa. Ada layar ganda, panel instrumennya sebesar 10,25 inci dan layar monitor di tengah ini sebesar 14,6 inci. Semua pengaturan bisa diakses lewat layar sentuh ini dan minim tombol fisik. Materialnya soft touch tersebar di seluruh dashboard, bikin kabin terasa premium. Pengaturan kursi sudah serba elektrik. Kursi belakangnya juga terasa lega dan lapang untuk penumpang berpostur tinggi. Bisa dilipat rata lantai, hingga total bagasi bisa tembus 1.496 liter. Menariknya, di bagasi itu ada sekat yang terpasang di bagian belakang senaran. Ini sebenarnya adalah meja lipat portable. Bisa juga dijadikan partisi untuk mengatur barang. Fitur kenyamanannya banyak sekali. Ada pemanas dan ventilasi kursi, ambient light 64 warna, dan kabinnya pun sangat senyap dari intrusi suara dari luar. Jadi, mau dipakai harian ataupun camping, BJ30 ini sudah sangat siap. Mesinnya pakai sistem Magic Core Hybrid yang memadukan mesin bensin 4 silinder 1500 cc turbo. Jadi mesin ini sama yang dipakai dengan baik X55 tuh. Lalu digabungkan dengan motor listrik yang kalau digabung total outputnya itu tenaganya mencapai 403 horsepower dengan torsi 685 Nm. Disalurkan oleh transmisi dedicated hybrid transmission yang ada dual speed. Jadi dia ada khusus buat low speed dan juga high speednya. Nah, torsi sebesar itu pastinya cocok banget buat off-road ya. Teknologi Magic Core Hybrid ini punya 6 mode operasi, mulai dari pure electric, parallel drive, sampai regenerasi energi saat deselerasi. Jadi, mobil ini bisa sangat irit. Klaim konsumsi BBM-nya 6,45 liter per 100 km atau setara 15,5 km per liter. Untuk SUV sekencang ini termasuk irit. Klaim jarak tempuhnya bisa tembus 1000 km dalam satu kali isi bensin penuh. BJ30 juga dilengkapi ADAS level 2. Ada fitur-fitur seperti front collision warning, adaptive cruise control, automatic emergency brake, lane keeping assist, blind spot monitoring, hingga kamera 360 derajat. Sensornya lengkap, ada 1 kamera pintar, 4 kamera all view monitoring, 8 radar ultrasonik, dan 2 radar milimeter. Untuk mode berkendara juga ada banyak, total ada 7 pilihan. Saat berkendara normal, bisa memilih Eco, Comfort, dan Sport. Untuk off-road, ada all-terrain system dengan 4 mode, Snow, Mud, Sand, dan Wading. Jadi, mau jalanan kota atau medan ekstrim, BJ30 ini punya jawabannya. Bahkan dia punya mode launch control sendiri, namanya injection start mode. Ya, jadi SUV besar ini punya mode launch control. Bisa diajak dark race kali ya. Data dari pabrikan 0 sampai 100 km per jam hanya butuh 6,9 detik. Untuk SUV sebesar ini kenceng banget ya. Ya, untuk berkendara harian ada 3 mode yang paling sering dipakai ya. Ada Eco, Comfort, dan juga Sport. Untuk Eco ya jelas tenaganya lebih dipirit-pirit, nggak terlalu terasa menjambak ya. Tapi yang Sport itu langsung spontan banget tenaganya. Jadi enak nih kalau untuk yang doyan berlari. Untuk harian sih mode Comfort udah paling pas sih, jadi nggak terlalu
ditahan banget tenaganya, tapi juga nggak terlalu meledak-ledak torsinya. Nah, soal suspensi, nyaman, tapi memang cenderung stiff, nggak yang sampai kaku banget ya. Peredaman ini masih oke banget, walaupun terasa lah stiffnya itu juga, tapi ini memang cocok dan penting sih di aplikasi untuk sebuah mobil off-road ya, jadi nggak terlalu lembut sampai yang seperti perahu gitu, sampai mengambang, sampai mengayun-ayun, ini enggak gitu. Tetap mantap, walaupun body roll ada tapi nggak sebesar yang terlalu empuk juga mobilnya. Pas lah, namanya juga mobil off-road gitu. Yang pasti suspensinya pun dirancang juga untuk menghadapi berbagai medan, bukan hanya jalanan yang mulus tapi juga kondisi yang berat sampai ekstrim sekalipun. Jadi ini sistem hybridnya itu seri dan paralel. Bisa mode EV aja, tapi hanya kecepatan yang rendah sampai sekitar 50 km/jam, dan syaratnya juga baterai di atas 50%. Jadi untuk kecepatan rendah sekitar parkiran atau untuk parkir aja, jadi nggak memerlukan mesin bensin. Nah, begitu makin tinggi kecepatannya, mesin bensin membantu juga untuk tenaga dan mengisi baterai. Bahkan di kecepatan lebih tinggi lagi, di atas 100 km/jam, hanya mesin bensin yang bekerja untuk tenaga yang lebih besar dan torsi yang lebih mantap. Posisi nyetirnya nyaman, command position ala SUV ya. Tapi bisa kok disetting kursinya rendah, jadi lumayan rendah ala sedan juga. Nah, untungnya karena bodi mengotak itu, semua visibilitasnya tuh enak banget ya, kelihatan ujung-ujungnya juga. Pusat pengaturannya ada di layar monitor sebesar 14 inci ini. Tapi untungnya nggak semuanya sih, semua diatur di situ. Kayak ini yang paling krusial tuh pengaturan spion samping ini nih. Ini masih ada sih tombolnya. Soalnya ada sih brand Cina yang nggak ngasih. Semuanya harus ada di monitor ini. Untungnya masih ada. Selebihnya sih oke sih, cukup lah. Jadi desainnya minimalis, nggak terlalu berantakan, banyak tombol juga. Bisa bermain desain lebih unik lagi, lebih menarik lagi. Nah, gimana pendapat kalian? BJ30 Hybrid ini bukan cuma soal gaya, tapi juga soal efisiensi, performa, dan fitur yang lengkap. Kalau lagi cari SUV hybrid yang bisa diajak kerja keras tapi tetap nyaman, mobil ini bisa jadi pilihan yang menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pendapat kamu di bawah. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.